Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ruangan saya dan ada teman-teman, ada Ketua APHTN HAN Sumatera Barat terpilih, Pak Dr. Wendra, ada kandidat doktor, Pak Jenes Helen dan Pak Fitra. Oke, pada bagian ini saya ingin diskusi tentang politik hukum, tapi khusus untuk subtopik yang tentu saja ini idenya berasal dari diskusi tadi dengan teman-teman yang di APHTN HAN itu, soal bahwa Indonesia kita ini, karena politik hukum itu berkaitan dengan salah satunya adalah pembangunan atau pembentukan hukum, dan pembentukan hukum ini berkaitan erat dengan sistem hukum. Nah, yang kita diskusikan tadi dengan Pak Dr. Wendra dan kawan-kawan itu soal bahwa kita sebetulnya tidak punya arah pedoman di dalam konstitusi kita bagaimana sistem hukum Indonesia itu mau dibentuk. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar, karena ternyata Indonesia itu adalah negara hukum. Kalau undang-undang dasar yang genuine, yang asli, disebut di dalam penjelasannya bahwa kita itu adalah Rechtsstaat, bukan Machtsstaat begitu. Kita itu negara berdasar hukum, tetapi bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan di Undang-Undang Dasar yang baru di pasal 1 ayat 3 itu disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi di Undang-Undang Dasar kita kemudian tidak menemukan, atau paling tidak eksplisit disebutkan bahwa bagaimana kemudian sistem hukum Indonesia itu harus dibentuk. Nah, ini yang menjadi soal kemudian. Saya dengan Pak Andi Desmond dalam buku yang sering kali saya katakan itu, saya kutip, itu menyebut bahwa arah pedoman norma yang mengatur mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia itu akan dibentuk, itu sama sekali tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar kita, baik setelah ataupun sebelum perubahan Undang-Undang Dasar kita itu, sebelum amandemen. Nah, ada satu norma di dalam konstitusi kita, tepatnya di dalam Undang-Undang Dasar sementara 50, yang menyebutkan model pembentukan sistem hukum kita itu tidak hanya melalui pembentukan undang-undang, tetapi juga ada kitab undang-undang. Di sana disebutkan misalnya kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, kemudian juga hukum acaranya, dan itu bentuknya white book. Paling tidak arah atau model pembentukan hukum untuk menuju sistem hukum Indonesianya itu jelas. Nah, sahabat pembelajar, demikian halnya juga ketika isu diskusi tentang undang-undang cipta kerja yang model pembentukannya atau bentuknya itu omnibus law misalnya. Selama ini kita tidak pernah mengenal ada model pembentukan undang-undang dengan format omnibus law. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah diubah beberapa pasalnya, itu juga tidak mengatur bentuk omnibus law. Tetapi kemudian karena ini adalah kebutuhan pemerintahan negara ketika ingin menyatukan, merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat iklim investasi untuk menciptakan dunia usaha dan lingkungan kerja baru atau dunia kerja baru, maka kemudian muncul undang-undang dengan model omnibus law. Nah, ini terjadi perdebatan. Ada yang kemudian menyoal soal prosedurnya, ada yang menyoal soal materinya, lalu beberapa pihak mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Nah, mengapa ini terjadi? Jawabannya tentu saja karena Undang-Undang Dasar kita tidak menegaskan bagaimana kemudian arah sistem hukum Indonesia ke depan dan bagaimana pembentukan sistem hukum Indonesia, baik itu pembentukan undang-undang ataupun pembentukan hukum melalui berbagai prosedur selain undang-undang. Karena kita sudah paham pembentukan hukum itu salah satunya melalui pembentukan undang-undang, dan banyak juga mekanisme lainnya termasuk dalam putusan-putusan pengadilan, kebiasaan,
kemudian juga perjanjian-perjanjian, kebiasaan, adat, ketatanegaraan dan seterusnya. Sahabat, saya di berbagai tempat selalu mengatakan bahwa sistem hukum kita itu adalah sistem hukum yang sedang terus menjadi. Karenanya, maka saya menyebut bahwa pembentukan sistem hukum Indonesia arahnya itu menurut saya penting untuk disebutkan di dalam norma. Tidak harus konstitusi, tetapi paling tidak sebagaimana dulu kita pernah punya garis-garis besar haluan negara, pembangunan hukum itu menjadi salah satu bidang yang kemudian tegas disebutkan bagaimana arahnya, bagaimana landasannya, bagaimana strateginya, bagaimana kemudian tahap-tahapannya. Saya tidak sedang membahas tentang pentingnya PPHN, tetapi saya hendak mengatakan bahwa kita sedang bersistem hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia itu sedang terus menjadi, tetapi kita tidak punya landasan konstitusi soal sistem hukum Indonesia ke depan itu seperti apa. Sahabat pembelajar, saya pikir itu diskusi kita di politik hukum yang mengkaji tentang sistem hukum Indonesia yang sedang terus menjadi. Nah, sudah datang Ibu Doktor. Terima kasih Ibu. Kita ngopi-ngopi dulu. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.